pada zaman Israel itu, untuk pengorbanan itu, untuk pengampunan dosa itu harus ada yang dikorbankan. Manusia Dan atau hewan? hewan. Yesus hewan atau manusia? Maka istilah Yesus kan domba. Oh, jadi Yesus Anak berubah domba. jadi hewan gitu. Bukan, itu istilah, bukan berubah. Loh, Tapi gini, sekarang Tuhannya mau hewan atau manusia yang jadi korban? iya betul, Tuhan mau hewan, betul pada Hewan. perjanjian lama. Tapi Terus kenapa Anda memfitnah Tuhan bahwa Tuhan mau agar Yesus yang dikorbankan? salah. Bukan, Tadi Anda bukan mengatakan salah. Tuhan, saya minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus dibunuh? Iya, yang tadi saya bilang, ketika penyebutannya kepada domba itu. Di mana Yesus mengatakan aku domba? Saya lihat ayatnya ya. Yesus mengatakan akulah gembala, bukan aku domba. Yesus memang betul tidak ada menyatakan itu. Hal itu dinyatakan oleh Rasul Paulus. Ada Paulus, tepuk tangan dulu. Betul. Kepada siapa Yesus menasihati muridnya untuk waspada? Ahli kitab. Kepada murid-muridnya. Iya, murid-muridnya diminta oleh Yesus waspada kepada siapa? Ahli kitab, betul? Iya, betul. Paulus ahli kitab atau bukan? Betul. Kepada siapa Yesus minta agar waspada selain ahli kitab? Orang Farisi, betul? Betul. Paulus orang Farisi? Betul. Kenapa Anda justru mengimani ajaran Farisinya? Ajaran Paulusnya? Wah, nah, dia, itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim tadi, bahwa mereka adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Coba kita tanya tadi ya, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Apa kata dia tadi? Allah Bapa. Allah Bapa. Coba, apa itu? Dari ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan Bapa mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah di sini Kristen, membunuh, merampok, mencuri, dan seterusnya. Dosa-dosa tersebut dihapuskan dengan mengorbankan orang benar. Ini di mana kaidahnya seperti itu? Sementara Tuhan mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah harus menanggung dosanya sendiri. Aku tidak pernah benarkan mereka. Yesus orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah dia yang merasuki Yudas. Siapa dia? Iblis. Anak ini semakin pintar. Iblis yang menginginkan pembunuhan itu. Tuhan menginginkan jangan dibunuh. Nah, sekarang Yesus dibunuh atas keinginan siapa? Pintar anak ini, pintar. Oke, iya saya akan jawab ya. Saya coba tanggapin ya Bang Sumaya. Memang betul bahwa Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk membunuh. Tetapi kita juga harus melihat sisi yang berbeda, bahwa Allah itu maha tahu, dan ketika dia mengutus Yesus, dia tahu bahwa Yesus akan dibunuh. Di mana tuh dalilnya? Bukan dalilnya. Ini prinsip kemahatauhan Allah kan. Dan dari mana Anda tahu tentang apa yang ada pada diri Tuhan? Anda lebih Tuhan dari Tuhan? Bukan. Tuhan kan maha tahu. Kita harus akui itu dong. Tuhan maha tahu dong. Iya, Tuhan maha tahu. Oke, Anda sendiri bagaimana? Maha tahu enggak Anda? Saya nggak maha tahu. Terus dari mana Anda tahu kalau Tuhan menginginkan untuk membunuh Yesus? Sementara Tuhan sudah berfirman, jangan kau bunuh. Iya, makanya saya mau jelasin itu dulu. Abang, semua kasih kesempatan saya untuk jelasin. Silakan.
Ya saya kan bilang, memang betul Tuhan bukan menyuruh orang Israel atau orang Romawi untuk membunuh Yesus, tidak pernah ada seperti itu. Tapi Allah dengan kemahatauannya tahu bahwa ketika dia mengutus Yesus, Yesus akan dibunuh. Iya, betul itu. prinsipnya, Nah, iya. Jadi terus nggak ada masalah dong dengan tentang masalah pembunuhan. Loh. Pembunuhan Yesus tadi karena kan relasi Abang Suma kan. jadi Allah tidak ketika membunuh tahu, Yesus. jadi ketika tahu bahwa Yesus akan dibunuh, maka pembunuhan itu menjadi benar. Karena dia sudah tahu. Menjadi benar gimana ya? Ya, sama begini. Contoh kasus. Apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Tahu, Tuhan tahu. Nah, setelah tahu, apakah Adam dihukum dosa atau tidak? Adam dihukum. Dihukum. Nah, kalau Tuhan tahu akan ada penyaliban terhadap Yesus, apakah melanggar hukum jangan bunuh menjadi penebusan dosa malah? Tidak, karena begini. Tidak, pintar. Karena begini, biar saya jelasin. Karena ingat, ini betul kaitannya bisa dicocokkan dengan Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan gak melarang mereka ketika mereka makan buah dan seterusnya? Kan Tuhan dari awal sudah berikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau begini, ketika kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, lalu tiba-tiba Tuhan melarang jangan bunuh Yesus, jangan Adam dan Hawa, jangan ambil. Lalu apa arti kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan itu? Jadi Tuhan sepertinya nggak konsisten gitu kalau Tuhan melarang. Makanya Tuhan sudah tahu ke depan akan terjadi seperti apa ketika Yesus datang. Jadi bukan Tuhan merancangkan pembunuhan, tapi Tuhan sudah tahu bahwa kehendak bebas manusia akan dipakai dengan hal yang salah, yaitu membunuh itu. Dia udah Oke, tahu. lalu Bukan siapa yang berarti- merancang pembunuhan itu? Gimana? Siapa yang merancang pembunuhan tersebut? Yang merancang pembunuhan tersebut ya orang-orang yang hidup pada zaman itu, mulai dari orang-orang Yahudi, orang Romawi, Dipengaruhi oleh Sampai siapa? Siapa di belakang mereka? sampai mereka bekerja sama dengan Siapa di belakang mereka? dan di dalam ya iblis pastinya. Iblis, bagus. Betul. Berarti Faktanya- pembunuhan terhadap Yesus adalah karya Iblis. iblis. Oke. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, kenapa Anda mengimani karya iblis sebagai sebuah penebusan dosa? Bukan, masalahnya bukan ada di karya iblis, masalahnya tadi saya udah jelaskan, ada pada titik di mana kemahatauan Allah udah tahu bahwa iblis akan di belakang semua itu, sehingga Allah tahu kapan Yesus harus datang. Makanya pertanyaannya, kenapa Yesus bukan datang di perjanjian lama? Kenapa Yesus datang di saat Romawi berkuasa? Atau kenapa bukan Yesus datang di sekarang? Pertanyaannya, kenapa Anda mengimani karya iblis sebagai karya keselamatan? Saya bukan mengimani karya iblis. Kan Jadi kematian penyaliban Yesus itu bagi Anda apa itu? Lambang apa? kematian Yesus itu adalah rancangan Allah dengan kemahatauannya. Allah dengan kemahatauannya sudah tahu bahwa Yesus akan emang faktanya betul. Sekarang apa bisa Allahu bantah itu Akbar. bagaimana? Jadi benarlah perkataan Yesus, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kamu mengatakan rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Di mana Tuhan? Tuhan, saya nggak ada mengeluarkan statement itu. Saya bilang Tuhan dengan kemahatauannya sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Iya, apakah Tuhan membolehkan pembunuhan itu? Tuhan membolehkan pembunuhan. Kaitannya dengan kematian Yesus nih apa gitu? Loh, pertanyaan saya, apakah Tuhan membolehkan pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan bukan membolehkan, tapi kata yang tepat adalah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dengan kemahatauan Dia. Iya,